Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Arena Perjuangan. Saudara, jika kita memahami kisah Adam dalam kitab Kejadian pasal 1-3 secara benar, maka implikasinya bagi kita hari ini sangat jelas ya. Implikasi dan aplikasinya bagi kita hari ini sangat jelas. Bahwa perjalanan waktu seperti sebuah arena di mana kita diperhadapkan kepada lawan yang harus kita kalahkan atau lawan yang mengalahkan kita. Kita diperhadapkan lawan yang harus kita kalahkan atau mengalahkan kita. Peperangan itu merupakan sebuah kompetisi atau persaingan antara Tuhan dan kuasa jahat. Kitalah sebenarnya yang diperebutkan. Dalam hal ini, manusia bukanlah boneka yang keadaannya ditentukan oleh sebuah takdir atau keputusan di luar dirinya. Manusia memang sebagai objek perebutan, tetapi juga sebagai subjek, tetapi juga sebagai subjek yang harus memilih dan menentukan di pihak siapa berdiri atau mengikut. Dalam hal ini manusia dimasukkan ke dalam kancah peperangan. Sehingga hidup ini adalah arena perjuangan, saudara, dalam suatu peperangan yang menentukan keadaan kekal kita masing-masing di balik kubur nanti. Jadi saudara-saudara sekalian, kita harus serius memahami ini. Peperangan itu dimulai dari pikiran kita masing-masing. Siapa yang paling banyak mewarnai pikiran-pikiran kita, siapa yang paling banyak mewarnai pikiran kita, dialah pemenangnya. Apakah seseorang memberi peluang bagi Tuhan sebagai pemenang untuk memiliki kehidupan kita ini, atau kuasa kegelapan atau kuasa lain yang memilikinya? Hal ini tergantung kepada masing-masing individu. Kalau kita memberi diri untuk dimiliki oleh Tuhan, berarti kita harus mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengerti kehendak Allah. Mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan yang murni, sehingga kita mengerti kehendak Allah. Ini adalah prestasi yang baik untuk kekekalan. Dalam hal ini, saudaraku sekalian, waktu adalah anugerah, modal kehidupan untuk mencapai prestasi rohani yang memiliki nilai kekal. Allah masuk dalam arena perjalanan waktu bersama dengan manusia. Untuk itu manusia juga harus memperhatikan dan menghargai waktu yang diciptakan atau diadakan oleh Tuhan tersebut, di mana manusia hidup di dalamnya. Tentu Allah hadir di Eden bersama dengan Adam dan Hawa untuk mengajar mereka kebenaran melalui rohnya. Tetapi roh Allah undur ketika anak-anak Allah, keturunan Set yang masih dipimpin oleh roh Allah, melakukan kawin campur dengan anak-anak manusia yang adalah keturunan Kain. Walaupun tidak secara eksplisit, tetapi secara implisit jelas bahwa roh Allah yang maha hadir pasti menuntun Adam dan Hawa untuk berjalan di jalan Allah sejak di Eden. Sejak di Eden, saudaraku. Ini harus kita perhatikan. Tetapi Adam dan Hawa memilih jalannya sendiri. Ular yang adalah personifikasi dari Lucifer menawarkan pengetahuan apa yang baik dan jahat menurut versinya. Hal ini dimaksudkan agar supaya Adam dan Hawa
serta keturunannya gagal menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Hal ini sama maksudnya agar manusia gagal menjadi corpus delicti. Ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini pernyataan si ular yang adalah personifikasi iblis. Manusia terkecoh oleh ular. Dari pernyataan ular, seakan-akan Allah menyembunyikan suatu rahasia kepada manusia. Seakan-akan Allah takut disaingi. Kecurigaan inilah yang menggerakkan manusia Adam memilih yang lain, bukan pikiran yang disediakan Allah, tetapi pikiran di luar kebenaran Allah. Ini masalah yang sangat serius. Manusia oleh bujukan iblis membangun kebenarannya sendiri, sehingga manusia membangun gambar dan rupanya sendiri, bukan gambar dan rupa Allah. Saudaraku, Allah bukan tidak ingin manusia pertama dapat mengerti apa yang baik dan jahat. Allah mengendaki agar manusia memiliki pengertian mengenai apa yang baik dan jahat dari atau menurut Allah atau dari sudut pandang Allah. Tentu melalui proses perjalanan waktu yang ditetapkan oleh Allah, saudaraku sekalian. Tentu melalui perjalanan waktu yang ditetapkan oleh Allah. Tentu melalui proses perjalanan waktu yang ditetapkan oleh Allah, pengertian manusia dibangun dari sudut pandang Allah tersebut. Jadi melalui proses perjalanan waktu yang ditetapkan oleh Allah, seharusnya pengertian manusia dibangun dari sudut pandang Allah. Jadi Allah Bapa mengendaki Adam memahami apa yang baik dan jahat versi Allah, bukan versi iblis. Allah mengajar kebenaran selalu melalui proses yang bertahap. Tentu kehendak Allah Bapa Adam menjadi serupa dengan Allah atau seperti Allah melalui perjalanan waktu yang panjang dengan mengkonsumsi kebenaran dari Allah yang digambarkan dengan buah dari pohon kehidupan. Harus diingat bahwa Allah hanya melarang mereka mengkonsumsi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya. Allah mengendaki Adam dan Hawa mengkonsumsi kebenaran dari Allah yang digambarkan dengan buah dari pohon kehidupan. Yang dilarang hanya makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ternyata Adam bertindak di luar kehendak Allah. Ia ingin segera seperti Allah sesuai dengan kehendaknya sendiri, dan besar kemungkinan juga di luar jadwal Allah. Padahal tentu Allah mengendaki agar manusia menerima pengertian mengenai kebenaran dari sumber yang benar, yaitu dari Allah sesuai dengan jadwalnya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa pada prinsipnya adalah karena Adam lebih mengisi pikirannya dengan suara yang bukan berasal dari Allah. Inilah yang membawa diri Adam kepada dosa atau kemelesetan. Dosa, hamartia, saudaraku sekalian. Implikasi dari penjelasan di atas atau yang telah saya kemukakan ini, implikasi dari penjelasan yang saya kemukakan ini, bahwa sekarang ini manusia juga menghadapi realitas limitasi waktu yang diberikan Tuhan kepada masing-masing kita. Kita harus memilih apakah mengkonsumsi kebenaran dari Allah atau dari sumber lain. Kalau dalam kurun waktu yang tersedia kita tidak mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah, artinya berkeadaan tidak seperti yang Tuhan kehendaki, berarti gagal menemukan kemuliaan Allah. Kalau gagal menemukan kemuliaan Allah yang hilang, berarti gagal masuk rancangan Allah. Sola Gracia.